pagi. Ketemu lagi dengan Pak Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Yuk, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti apa yang akan kita pelajari bisa masuk ke otak dengan baik dan bisa berkah ilmunya. Oke anak-anak, coba sekarang, yuk Lison coba kamu pimpin teman-temannya untuk berdoa pagi ini. Yuk Lison semangat. Ya. Pak Guru mau tanya dulu sama kalian. Anak-anak di rumah punya apakah ada yang punya hewan peliharaan? Saya punya hewan peliharaan, Pak. Pak, kucing. Nah, jadi di mana mereka tinggalnya anak-anak? Kalau yang punya Leli, kucingnya tinggal di mana? Dikandangin, Pak, di rumah. Jadi ada beberapa kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Misalnya tadi punya Leli ada 2 kucing, berarti kan itu lebih dari 1. Itu namanya populasi. Seperti apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, kita akan belajar di tema 5, subtema 1, tentang ekosistem pembelajaran yang pertama. Itu ya anak-anak. Jadi setelah pelajaran ini, kalian nanti akan mempelajari beberapa hal. Yang pertama yaitu pokok pikiran atau pikiran utama. Materi yang kedua yang akan kalian pelajari hari ini yaitu ciri ide pokok. Kemudian yang ketiga tentang ekosistem dan yang keempat yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Di situ ada bacaan ekosistem. Yuk, coba kita pelajari dulu. Nanti setelah kita belajar hari ini, anak-anak nanti diharapkan dapat menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Yang kedua, anak-anak dapat membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan bacaan dengan tepat. Kemudian, anak-anak juga dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Yang terakhir, anak-anak harus mampu menggolongkan hewan, membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Anak-anak, jangan lupa anak-anak nanti absen dulu di link yang Pak Guru kirimkan di WA grup kelas. Yuk, ya, di dalam setiap paragraf itu ada pokok pikiran. Jadi pokok pikiran itu apa anak-anak? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama atau gagasan. Jadi di dalam satu paragraf itu ada satu ide pokok yang biasanya terletak di awal, di akhir, atau campuran. Di dalam satu paragraf itu ada 2 kalimat, kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat penjelas yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Sekarang Pak Guru jelaskan fungsi ide pokok itu apa coba. Ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf. Sekarang ciri-ciri ide pokok anak-anak. Yang pertama memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau penjelasan. Yang kedua, ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Kemudian, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Paragraf yang ide pokoknya terdapat di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang ide pokoknya terdapat di akhir paragraf disebut paragraf apa? Paragraf induktif. Nanti anak-anak setelah ini akan Pak Guru kirimkan LKPD yang harus kalian kerjakan, ya. Nanti anak-anak mengerjakan sendiri di rumah, ya. Nanti kalian diminta untuk menuliskan pokok pikiran dan informasi penting yang ada dalam
paragraf bacaan ekosistem yang ada di buku siswa halaman 3. Di bacaan itu kan tadi anak-anak sudah membaca ya judulnya ekosistem. Di situ ada beberapa jenis hewan. Nah, setelah ini kita akan belajar mengenai ekosistem. Apa toh ekosistem itu? Yuk kita pelajari bersama-sama. Ya, jadi di dalam lingkungan itu, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian yang tidak hidup atau abiotik. Bagian hidup dan tidak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ya. Ekosistem tersusun atas apa saja anak-anak? Ya, ekosistem itu terdiri atas individu, populasi, dan juga komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Kemudian tempat individu tinggal itu disebut habitat. Jadi habitat itu tempat tinggal suatu individu. Sedangkan populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Nah, komunitas itu adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Populasi hewan dan juga komunitas. Nah, di situ kan ada beberapa jenis hewan anak-anak. Nah, beberapa hewan itu akan kita kelompokkan sekarang. Nah, akan kita kelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Ada yang termasuk herbivora, omnivora, karnivora, dan juga insektivora. Nah, coba saja. Jadi anak-anak herbivora itu hewan pemakan tumbuh. Nah, sekarang yang kedua yaitu karnivora. Karnivora itu hewan memakan hewan lain atau hewan yang memakan daging. Itu hewan omnivora. Omnivora itu hewan pemakan tumbuhan dan juga hewan lainnya. Seperti itu. Dan juga yang terakhir ada insektivora. Insektivora ini adalah hewan pemakan serangga. Bagaimana anak-anak sampai sini sudah jelas? Ya, pinter. Kalau sudah jelas. Jelas, Pak Guru. Pak Guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti akan Pak Guru berikan satu lembar diskusi kelompok yang harus kalian kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Kalau sudah nanti masing-masing kelompok akan Pak Guru berikan kesempatan kepada kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Ya, nanti akan bergantian. Kalau sudah, nah nanti ini lembar diskusinya seperti ini anak-anak. Nanti kalian buat bagan penggolongan hewan berdasarkan jenis-jenis makanannya. Nanti tadi kan sudah Pak Guru jelaskan ada 4 jenis hewan, herbivora, karnivora, omnivora, dan juga insektivora. Nanti kalian buat di situ, di lembar situ, kalian tuliskan lagi, tidak usah kalian print, kalian tuliskan lagi di dalam satu lembar kertas. Ya, nanti akan secara bersama kelompoknya. Ya. Sekarang bisa dimulai hasil diskusi, bisa dimulai diskusinya. Nanti setelah itu kalian juga mengerjakan lagi LKPD mandiri. Jadi ada 3 LKPD hari ini. Kalau sudah, sepertinya pelajaran hari ini sementara sudah Pak Guru sudahi terlebih dahulu. Yuk, sebelum kalian selesai pelajaran ini, jangan lupa Pak Guru juga sudah mengirimkan link soal dalam bentuk Google Form. Yuk, kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin.